Pengen tahu gimana caranya saya apply New Zealand visa saya? Yuk ditonton sampai habis ya. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini dalam video ini saya akan membuat konten mengenai visa-visa di New Zealand. Visa di New Zealand ini terdiri dari berbagai macam ya. Ada visitor visa, work visa, student visa, working holiday visa, residency visa, permanent resident, begitu banyaknya visa-visa, dan saya tidak akan mengulas semua visa-visa itu. Yang akan saya lakukan adalah bercerita berbagi pengalaman kepada kamu-kamu semua tentang pengalaman pribadi saya ketika saya apply visa-visa saya untuk ke New Zealand ini. Kali apply visa saya ke New Zealand ini di akhir tahun 2014-an, karena trip pertama kali saya ke New Zealand adalah Januari tahun 2015. Nah, visa yang saya apply kali itu adalah visitor visa yang disponsori oleh suami saya yang waktu itu masih boyfriend saya. Syarat-syarat yang saya ajukan, syarat-syarat yang saya harus penuhi ketika saya apply untuk visitor visa saya adalah pertama-tama paspor. Kedua, paspor ini harus masih berlaku setidaknya 6 bulan setelah tanggal kepulangan kita dari New Zealand ke Indonesia. Kemudian dua pas foto 3,5 kali 4,5 dengan latar belakang terang, tapi bukan putih ya, dengan berpakaian sopan. Kemudian harus ada setidaknya New Zealand dollar 1.000 New Zealand dollar yang setara dengan 10 jutaan di tabungan kita. Kemudian harus ada surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kita bekerja yang menyatakan bahwa kita bekerja pada mereka dan akan kembali ke Indonesia. Ini adalah suatu jaminan kepada imigrasi bahwasanya kita tidak akan ke sana kemudian tidak mau pulang lagi ke Indonesia karena kita punya pekerjaan Indonesia. Kemudian ada surat sponsor dari suami saya yang waktu itu masih boyfriend saya, surat yang menyatakan bahwa dia akan mensponsori saya apabila ada terjadi apa-apa, maka dia yang akan bertanggung jawab di New Zealand. Kemudian surat sponsor, kayaknya semuanya udah semuanya deh. Kemudian saya apply di imigrasi New Zealand di VFS Global kalau nggak salah, yang ada di Kuningan City Mall lantai 2. Biayanya kali itu kalau tidak salah kurang lebih 2 jutaan. Jadi saya tinggal di Cengkareng, ke tempat saya serahkan formulir saya itu kurang lebih, karena macet banget itu kayaknya ketika itu kurang lebih 2 jam 3 jaman deh. Dan naik taksi waktu itu saya ingat sekali jalan kena 250.000. Jadi bolak-balik saya habis 500.000 hanya untuk biaya taksi. Nah, bagi anda imigrasi juga menyediakan jasa layanan kurir kok. Kalau saya lihat di websitenya, saya tidak pakai jasa kurir karena saya ke sana langsung pribadi ke sana. Tapi saya lihat di website daerah Sumatera, Jawa, Bali itu biaya kurirnya 100.000. Terus ada Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali itu 50.000, Kalimantan, Sulawesi 100.000, kemudian Papua bagian-bagian sananya 150.000. Sedangkan biaya untuk visanya sendiri waktu itu kena sekitar 2 jutaan. Dan jangka waktunya itu adalah cuma sekitar 2 minggu sebelum visa saya itu di granted ya. Saya senang banget guys, karena waktu saya apply visitor visa saya pertama kali itu saya deg-degan banget, takut, khawatir, panik, karena itu merupakan pertama kali saya apply visa ke luar negeri ya. Biasanya saya cuma ke Singapura, ke Malaysia, which doesn't need any visa at all. Tidak perlu ada visa. Jadi kali ini saya harus ada visa, dan menurut saya dengar-dengar dari teman
government bahwasanya minta visa itu sangat rumit, minta visa itu sangat susah, bla bla bla. Belum lagi memikirkan biaya 2 jutanya, memikirkan biaya taksinya 500.000, total 2.500.000 bakal hangus kalau misalnya visa saya ditolak. Nah, untuk di-apply lagi harus menyediakan uang lagi 2 juta dan uang taksi lagi. Makanya saya panik banget, takut, gugup segala macam ya guys ya. Tapi beruntung sekali cuma dalam tempo 2 minggu visa saya di granted. Begitu saya dapat email dari imigrasi bahwasanya di approve, saya besoknya langsung minta izin untuk pulang lebih cepat dari bos saya untuk ke VFS Global untuk mengambil kembali paspor saya dan visa saya. Nah, visitor visa saya yang saya dapatkan kala itu adalah only single entry visitor visa, yang mana berarti saya cuma berhak untuk bisa berada di New Zealand selama 3 bulan. Sebelum 3 bulan itu saya harus sudah keluar dari New Zealand. Nah, visitor visa ini yang single entry ini, setelah kamu datang ke New Zealand dan apabila kamu menginginkan untuk stay lebih longer, kamu boleh minta extended ya. Waktu di New Zealand kamu boleh minta extended selama 3 kali dengan total 9 bulan. Tetapi setelah 9 bulan itu berakhir, kamu harus kembali ke Indonesia dan harus menunggu another 18 months, 18 bulan lagi sebelum kamu bisa apply visa untuk kembali ke New Zealand. Jadi guys, pada tanggal 15 Januari 2015 untuk pertama kalinya saya terbang dari Indonesia ke New Zealand. Oh ya guys, saya ada pengalaman lucu ya ketika perjalanan dari Jakarta ke Auckland. Saya kan berangkat dari Jakarta ke Bali ke Sydney ke Auckland. Nah, ketika saya transit di Sydney itu, ketika saya melewati tempat untuk kita periksa bagasi kita, periksa tas-tas kita, itu ada satu petugas di sana ya, officer di sana. Nah, saya kan namanya juga pertama kali ya, orang udik gitu loh, orang kampung, nggak pernah keluar negeri sejauh itu kan, apalagi sendirian gitu loh, nggak tahu jalan, nggak tahu apa-apa, semua sama sekali buta ya. Jadi saya udah panik banget, takut gitu kan. Aduh, semoga nggak ada apa-apanya, aduh semoga lancar-lancar doang kan. Pas saya melewati officer itu, tiba-tiba dia ngomong ke saya, "Hey, you come over here." Gua dalam hati gua, "Oh shit, what have I done wrong? Oh my god," gitu kan. Terus saya deketin dia. Tahu nggak guys apa yang dia ngomong ke saya? "I like your socks." Aduh, nakal banget ya officialnya ya guys ya, membuat saya udah ketakutan, udah hampir pipis di celana. Kirain gua melakukan sesuatu yang salah gitu kan. Udah ketakutan bakal ditahan, ternyata waktu gua deketin dia cuma ngomong, "I like your socks." Coba bayangin deh guys. Anyway, setelah saya transit ke sini, berangkat ke Auckland, sampailah saya di Auckland, ketemu dengan orang tuanya si Steve, kemudian kakak, adik, keponakan, sepupu, semuanya ketemu dengan keluarga dia di Auckland. Nah, di dalam perjalanan kali itu juga kami memutuskan untuk menikah. Namun setelah menghabiskan dua minggu di sana, berhubung saya masih ada tanggung jawab di Jakarta, saya masih ada pekerjaan, saya masih ada anak-anak, saya masih ada keluarga. Jadi saya pulang dulu ke Jakarta. Nah, selama 6 bulan untuk resign dari pekerjaan saya untuk karena anak-anak saya dititip ke papa saya dan adik saya waktu itu, jadi saya perlu mengurus segala sesuatu tentang biaya kehidupan mereka, tentang uang sekolah mereka, segala sesuatunya. Jadi saya balik ke Jakarta. Nah, 6 bulan kemudian saya balik ke New Zealand. Nah, untuk balik ke New Zealand itu saya harus apply lagi visitor visa yang kedua kalinya. Nah, ini visa ini yang kedua kali ini adalah multiple entries ya. Maksudnya multiple entries kalau nggak salah selama 2 tahun ya guys. Maksudnya selama 2 tahun itu saya bisa masuk keluar New Zealand kapanpun saya mau tanpa harus apply visa lagi. Nah, syarat-syarat untuk itu hampir sama dengan syarat yang pertama kali ketika apply my first visitor visa. Cuma yang kali ini harus ada penambahan surat keterangan dari polisi, juga harus medical check up.
Nah, medical check-up-nya ini guys tidak bisa di sembarang rumah sakit. Itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang ada hubungannya atau dirujuk oleh pihak imigrasi New Zealand. Jadi kita di seluruh badan di check up untuk menunjukkan bahwa kita dalam kondisi yang sehat. Jadi saya apply itu, kemudian di granted juga 2 minggu kemudian di granted juga. Setelah itu saya pun berangkat ke New Zealand untuk kedua kalinya. Girl, it's been a while since I told you I loved you, and it's been a while since I made up for all the times. Setelah saya sampai ke New Zealand guys, berhubung visa yang saya pegang itu adalah visitor visa, maka saya tidak dibolehkan untuk bekerja. Saya boleh bekerja sih, tapi tidak boleh dibayar. Saya cuma boleh bekerja voluntary ya, maksudnya kerja tanpa dibayar. Nah, berhubung saya mau dibayar, tentu dong, makanya saya harus apply untuk work visa. Begitu saya sampai di New Zealand, bulan Juli, tanggal 1 bulan Juli tahun 2015, saya langsung masukkan permohonan saya untuk apply work visa under partnership. Artinya work visa saya ini disponsori oleh suami saya. Nah, syarat-syarat untuk work visa ini adalah kita harus bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa hubungan kami adalah genuine atau adalah hubungan yang benar-benar terjadi. Perkawinan kita adalah yang benar-benar terjadi. Karena guys, apa yang terjadi di sini karena banyak sekali orang yang kawin kontrak hanya dengan New Zealand citizen ataupun New Zealand PR hanya untuk mendapatkan visa, work visa ataupun untuk mendapatkan PR-nya. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, maka mereka akan divorce. Jadi pihak New Zealand imigrasi juga sekarang sudah pintar ya untuk menghindari hal-hal yang demikian. Maka mereka pun mengajukan syarat bahwasanya harus menyertakan bukti-bukti bahwasanya hubungan kamu adalah benar-benar nyata. Maka dari itu mulailah kami sebelum saya apply itu ya, saya harus print segala macam bukti-bukti hubungan kami, dari surat-surat email, dari teks-teks di Viber, teks-teks di WhatsApp, kemudian di Facebook Messenger, semuanya harus di print. Kemudian juga foto-foto ketika kita berlibur di Bali, berlibur di Malaysia, berlibur di Jakarta, semuanya saya print. Dari rambut saya masih pendek sampai rambut saya panjang itu saya print semua. Itu menunjukkan bukti bahwasanya kita udah berhubungan lama ya guys ya, sampai rambut pendek bisa jadi rambut panjang ya. Jadi saya print ada deh setebal begini dokumen saya guys, setebal begini. Print semuanya, saya cek semua. Terus apapun yang kita beli, kayak kita beli tempat tidur, kita beli kulkas, kita beli mobil, kita beli segala macam, itu bondnya itu risitnya tuh harus atas nama berdua, yaitu nama saya dan nama suami. Nah, like rental agreement ataupun segala macam like uang listrik, uang air, itu semuanya harus atas nama berdua, tidak boleh satu orang. Kalau satu orang itu tidak berlaku. Makanya kita beli pas saya pindah ke sini karena kita rumah tangga yang baru ya guys ya. Jadi semuanya pun serba baru. Kulkas, mesin cuci, dryer, semuanya kita beli atas nama berdua. Nah, itu bon-bonnya segala macam dimasukkan juga ke dalam amplopnya. Kemudian saya dari masa pacaran, pas kita jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, itu bolding pasnya, tiket-tiketnya itu saya simpan guys. Saya simpan sampai semuanya nggak ada ketinggalan. Saya simpan semuanya, saya sertakan ke dalam amplop yang dikirim ke imigrasi ya, waktu saya apply. Nah, akhirnya work visa saya di-granted. Itu medical certificate-nya itu kan waktu kita ada medical certificate kan kita ada dikasih nomor ya, nomor medical certificate-nya. Nah, kita juga harus ikut sertakan ke dalam
amplopnya itu loh, ataupun dalam ada surat kan, saya ada tulis surat untuk pihak imigrasi. Nah, ada dicantumkan nomor medical check up saya. Oh ya, saya juga ada minta KTP dari papa saya, KTP dari kakak-kakak saya, juga surat pernyataan dari mereka dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa pernikahan saya dan pernikahan Steve adalah benar adanya. Kemudian kita juga ada minta bapak mertua, bapaknya si Steve, bapak mertua saya dan tetangga-tetangga dia untuk memberikan surat pernyataan juga bahwasanya pernikahan kita adalah yang benar adanya. Nah, setelah saya mendapatkan work visa saya pertengahan Juli atau hampir mendekati akhir dari Juli itu, saya pun bisa mulai melamar kerja yang mana saya dapatkan pada awal Agustus. Nah, work visa saya itu kan cuma berlaku untuk 1 tahun. Plan saya ketika itu kan saya cuman akan kerja 1 tahun di New Zealand, kemudian akan kembali ke Jakarta untuk membawa anak-anak saya untuk pindah ke New Zealand. Maka pada saat itu work visa saya di granted pertengahan akhir Juli, berarti 2015, berarti 2016 Juli itu sudah habis dong. Nah, kita plan balik ke Jakarta untuk membawa anak-anak saya balik ke New Zealand itu bulan 6, bulan Juni. Jadi otomatis kalau saya pulang kan saya takutnya nanti kita nggak bisa balik lagi. Sebelum kami pulang ke Jakarta itu saya apply lagi work visa yang kedua, which also di granted ya, karena lebih karena udah dapat yang pertama, otomatis yang kedua lebih gampang. Nah, saya rencana waktu itu saya juga mau apply visa untuk anak-anak saya dari New Zealand. Tapi ternyata saya mendapatkan kabar dari pihak New Zealand bahwasanya saya tidak bisa apply buat mereka di sini karena mereka belum ada di sini, mereka masih ada di Jakarta. Jadi kita harus apply-nya di Jakarta. Nah, begitu kami tiba di Jakarta bulan 6, saya langsung masukkan semua persyaratan yang diperlukan untuk anak-anak saya ke sini. Rencananya sih kami mau apply visitor visa untuk anak-anak saya seperti langkah-langkah saya dulu loh, dari visitor visa sampai di sini baru diganti ke yang lain. Jadi saya pun masukkan aplikasi visitor visa untuk anak-anak saya. Tetapi kemudian saya mendapatkan telepon dari salah satu staff New Zealand Immigration ketika saya di Jakarta. Dia nanya apakah Kalun kerja di New Zealand. Saya bilang iya, saya kerja di New Zealand full time. Saya bilang iya. Kemudian dia ngomong, kenapa untuk anak-anaknya kenapa nggak langsung apply untuk student visa. Jadi saya ngomong ke dia, saya memang rencana akan apply student visa untuk anak-anak saya ketika kita sampai ke New Zealand. Nah, staff pihak imigrasinya ngomong, dia bilang, kamu bisa kok kalau misalnya sekarang langsung apply untuk student visa karena kamu kan sudah bekerja di New Zealand. Jadi saya tanya, jadi saya perlu ganti nggak paperworknya? Jadi dia bilang iya, kamu ganti lagi form yang untuk student visa gitu loh. Nah, untuk apply itu guys, saya memerlukan untuk mencantumkan saya harus menyertakan surat lahir anak saya, kemudian ijazah mereka waktu tamat dari sekolah di Jakarta, yang mana harus ditranslate oleh translator yang dirujuk oleh, bukan cuma medical check up doang ya guys ya, yang nggak boleh sembarangan. Translatornya juga harus translator yang dirujuk oleh pihak imigrasi New Zealand. Maka saya pun menyiapkan segala persiapan yang dia mau. Saya juga ketika apply untuk visa anak-anak saya juga harus menyertakan slip gaji saya guys, slip gaji saya kepada pihak imigrasi untuk menyatakan bahwasanya slip gaji saya dan slip gaji suami saya, untuk memberikan bukti ke pihak imigrasi bahwasanya gaji saya dan gaji suami saya cukup untuk mensupport anak-anak saya di New Zealand.
Oh ya guys, karena saya mau memindahkan anak-anak saya dari Jakarta ke New Zealand, maka saya juga harus menyertakan surat kematian dari suami saya yang pertama, yaitu bapaknya anak-anak saya, yang harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris oleh translator yang dirujuk oleh pihak imigrasi. Nah, setelah semua persyaratan lengkap, akhirnya saya pun memasukkan lagi berkas-berkas atau paperworknya ke pihak imigrasi yang kemudian di-granted setelah kurang lebih 1 bulan. Dan saya berhasil membawa anak-anak untuk pindah ke New Zealand pada tanggal 1 Agustus 2016. Setelah kita sampai di New Zealand, kami pun langsung menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk apply untuk residency visa. Nah, untuk residency visa itu berhubung anak-anak saya itu masih di bawah umur, kalau nggak salah di bawah 19 tahun ya. Di bawah 19 tahun atau 18 tahun, saya lupa ingat. Bisa dicek di website imigrasi New Zealand. Berhubung anak-anak saya masih di bawah umur, maka mereka bisa masuk ke dalam hanya satu formulir. Jadi kita cuma bayar satu formulir, yaitu 1.250 New Zealand dollars, kurang lebih 12.500-an rupiah ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah melewati batas usia, maka mereka harus apply atas nama mereka sendiri, yang mana kita harus membayar per person. Karena mereka masih dependent ke saya, makanya saya cuma bayar satu doang. Nah, untuk residency visa ini kita harus menyertakan surat lahir saya, surat lahir anak-anak saya yang kemarin sudah ditranslate, yang aslinya itu kita harus bawa ke GP Justice of Peace di New Zealand, yang harus ditandatangani oleh mereka sebelum kita memasukkan ke pihak imigrasi. Sama ya, kita juga semua berkas-berkasnya sama, cuman yang kali ini harus ditandatangani oleh GP yang di sini. GP itu gampang kok dicari, di mana-mana ada. Nah, setelah kita mendapatkan residency visa kami, maka kita itu cuma untuk temporary visa residency, belum permanen ya. Jadi untuk mendapatkan permanen itu kita harus tunggu 2 tahun. Nah, di dalam 2 tahun ini paling sedikit kita harus stay di New Zealand selama 184 hari atau kurang lebih 6 bulanan. Kita tidak boleh keluar dari New Zealand 6 bulan pertama, tahun pertama, dan 6 bulan tahun kedua. Setelah kita memenuhi syarat itu, maka setelah 2 tahun kita pun bisa apply untuk permanent resident. Itu yang permanent resident agak gampang ya guys. Cuman kemarin kayaknya kita cuma bayar 250-an dolar deh. Kemudian cuma sertakan paspor, foto, itu doang, dan biaya untuk visanya itu. Jadi begitulah guys cerita pribadi saya, pengalaman pribadi saya di dalam apply visa-visa saya dan anak-anak saya ke New Zealand, dari visitor visa, kemudian work visa, residency visa, kemudian permanent resident. Semua ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan ini terjadi 5 tahun yang lalu. Mungkin sekarang segala sesuatu syarat-syaratnya sudah berubah, saya kurang tahu. Tapi untuk memastikannya, kamu bisa cek langsung ke website Immigration New Zealand Immigration. Mungkin saja banyak syarat-syarat yang sudah berubah. Nah, terima kasih anda semua yang sudah begitu sabar menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kamu semua. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, monggo diketik di kolom komentar sehingga saya bisa tahu dan bisa memperbaiki dan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya juga ingin terima kasih kepada anda semua yang telah support saya dengan cara mensubscribe YouTube channel saya. It means a lot to me guys. You have no idea how much it means to me. I really appreciate it. Thank you. Semoga saja video-video saya semua bermanfaat bagi anda semua, dan apabila anda menyukainya dan merasa itu bermanfaat, tolong di-share, di-like, dan dikomenin. Jempolnya, like-nya jangan lupa.
Baiklah, sampai di sini karena sudah mulai malam. Saya harus balik ke rumah masak untuk suami dan anak-anak saya tercinta. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya akan malam ini saya akan melakukan edit, kemudian setelah selesai saya akan langsung upload di YouTube. Saya juga akan memikirkan konten-konten berikutnya. Apabila Anda ada saran dengan konten-konten yang Anda ingin saya buat, monggo ditulis di kolom komentar dan saya akan membuatnya. Terima kasih lagi teman-teman saya, saudara-saudara saya, semuanya. Semoga Anda have a great weekend and then see you in my next video. Bye.